Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Melanjutkan ya kuliah kimia medisinal kita, pertemuan ketiga. Ya, berarti ini saya lakukan secara asinkron. Berarti nanti saya akan kirimkan video ini berupa rekaman presentasi saya. Silakan didengarkan dengan baik-baik di waktu luang kalian. Oke, kita lanjut hormon steroid ya. Nah, definisi hormon itu apa? Ya, hormon adalah senyawa yang secara normal dikeluarkan oleh kelenjar endokrin atau jaringan tubuh dan dilepaskan ke peredaran darah menuju jaringan sasaran, kemudian berinteraksi secara selektif dengan reseptor khas atau senyawa tertentu, kemudian menunjukkan efek biologis. Jadi, hormon itu bisa dihasilkan oleh kelenjar endokrin ataupun jaringan tubuh. Oleh karena itu, hormon dikelompokkan menjadi dua, yaitu hormon kelenjar dan hormon jaringan. Nah, hormon kelenjar itu dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin seperti kelenjar adrenal, pituitari, tiroid, pankreas, dan gonad. Kemudian kalau untuk hormon jaringan, itu ya dia dihasilkan oleh jaringan. Contohnya histamin, norepinefrin, dan serotonin. Nah, untuk hormon kelenjar sendiri, ya, itu biasanya dihasilkan oleh yang akan kita bahas ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal, ya, dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Ini kelenjar adrenal itu berada berdekatan atau menempel dengan ginjal. Oke, untuk kelenjar adrenal sendiri itu ada bagian korteks dan medula. Pada bagian korteks itu kelenjar adrenal melepaskan hormon glukokortikoid, contohnya kortisol, mineralokortikoid, contohnya aldosteron, dan eh, seksteroid ya, contohnya testosteron atau hormon kelamin. Kemudian pada bagian medula dia melepaskan hormon jaringan yaitu epinefrin dan norepinefrin. Nah, kita bahas mengenai medula adrenal. Ya, biosintesis hormon medula adrenal itu prekursornya adalah tirosin. Dalam sitoplasma, tirosin oleh enzim tirosin hidroksilase itu akan diubah menjadi dihidroksifenilalanin atau DOPA. Selanjutnya, oleh enzim dekarboksilase asam amino, DOPA tadi diubah menjadi dopamin. Kemudian dopamin masuk ke granula medula adrenal menjadi katekolamin dan disimpan. Oleh dopamin beta oksidase, dopamin tadi diubah menjadi norepinefrin, kemudian oleh N-metiltransferase akan diubah menjadi epinefrin. Nah, untuk bagian korteks adrenal, tadi ada hormon glukokortikoid, mineralokortikoid, dan juga hormon seksual atau hormon kelamin. Itu ada 3 zona ya dalam korteks adrenal, yaitu lapisan glomerular atau terluar itu mensekresi mineralokortikoid, ya, berperan untuk pengaturan keseimbangan elektrolit dan air. Contoh mineralokortikoid itu aldosteron dan desoksikortikosteron. Kemudian lapisan vasikular atau lapisan tengah, ya, di sini lapisan vasikular itu mensintesis glukokortikoid, ya, terutama berpengaruh dalam metabolisme karbohidrat, tetapi juga ada efek antiinflamatori, contohnya kortikotropin dan aktivitas anabolik. Maaf, maksud saya perannya tadi ya, metabolisme karbohidrat, antiinflamatori, penekan kortikotropin, dan aktivitas anabolik. Contoh hormonnya ada kortison, hidrokortison. Kemudian zona retikular atau lapisan yang paling dalam, nah itu mensekresi hormon seks, ya, atau hormon kelamin. Contohnya tadi ada testosteron, ya, progrestin, dan lain sebagainya. Nah, hormon steroid itu
adalah hormon yang mempunyai inti steroid. Nah, inti steroid itu adalah ini ya, ada 4 cincin, A, B, C, dan D. Sedikit modifikasi struktur seperti perubahan atau pemasukan gugus fungsional pada posisi yang berbeda dari inti steroid, kemungkinan akan menyebabkan perubahan aktivitas biologi. Nah, nanti kita akan bahas ya, masing-masing hormon steroid dan bagaimana hubungan struktur aktivitasnya. Perubahan stereokimia inti steroid itu juga bisa menyebabkan hilangnya aktivitas. Nah, eh, ada dua kelompok hormon steroid, yaitu hormon adrenokortikoid dan hormon kolamin. Nah, hormon adrenokortikoid disebut juga kortikosteroid, itu terdiri dari hormon mineralokortikoid dan hormon glukokortikoid. Nah, secara umum ya ini untuk struktur mineralokortikoid dan yang ini glukokortikoid. Kemudian hormon kelamin itu ada hormon androgen pada pria, hormon estrogen, dan hormon progestin pada wanita. Untuk hormon androgen contohnya testosteron, untuk hormon estrogen contohnya estradiol, dan hormon progestin itu contohnya progesteron. Nah, ini struktur umumnya ya, tadi punya cincin inti steroid ya. Tadi ada A, B, C, dan D. A, B, C, dan D ya. Inti steroid, inti steroid, inti steroid. Ya, kita bahas yang pertama, kortikosteroid. Ya, hormon korteks adrenal, senyawa steroid yang disintesis dari kolesterol oleh korteks adrenal, juga disebut sebagai korteks suprarenal, yang aktivitasnya dikontrol oleh adrenokortikotropik hormon. Disebut juga kortikoid, kortikosteroid, adrenokortikoid, atau adrenokortikosteroid. Ini sinonimnya ya, semuanya sama definisinya. Nah, struktur umumnya adalah sebagai berikut. Ya. Jadi pada cincin A, dia punya satu ikatan rangkap di sini. Nah, kita bahas pertama untuk mineralokortikoid. Mekanisme kerja hormon mineralokortikoid itu berhubungan dengan metabolisme elektrolit dan air. Hormon ini memelihara fungsi normal ginjal, yaitu dengan mengatur pemasukan ion natrium dan pengeluaran ion kalium, sehingga akan menjaga keseimbangan elektrolit. Nah, contohnya ada aldosteron, deoksikortikosteron, dan fludrokortison. Nah, aldosteron itu tidak digunakan secara klinis, tetapi yang lain itu bisa digunakan untuk terapi pengganti insufisiensi adrenokortikal kronis. Kemudian fludrokortison itu 20 kali lebih poten dibandingkan desoksikortikosteron. Nah, hormon mineral kortikoid ini digunakan terutama untuk penyakit Addison kronik ya. Ini adalah bentuk strukturnya. Nah, dia bisa digunakan untuk penyakit Addison. Penyakit Addison itu apa? Dia adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi kelenjar adrenal karena suatu hal, misalnya autoimun, tumor, atau kanker pada kelenjar adrenal. Tanda-tandanya ada kelemahan otot, kelelahan, penurunan nafsu makan, kehilangan berat badan, tekanan darah rendah, gula darah rendah, keinginan mengonsumsi garam, kemudian kulit gelap, mudah merah, depresi, diare, mual dan muntah, sakit di kaki, punggung, bawah, dan perut. Ya. Kita lanjut ke hormon yang kedua, yaitu glukokortikoid. Nah, hormon glukokortikoid itu mempunyai efek anti radang atau antiinflamasi. Ya, hormon glukokortikoid itu berhubungan dengan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, sehingga bisa merangsang sintesis glukosa dan glikogen. Nah, efek anti radang hormon glukokortikoid itu berhubungan dengan kemampuannya untuk merangsang biosintesis protein lipomodulin
yang dapat menghambat enzim fosfolipase A2 sehingga dia akan mencegah pelepasan mediator proses keradangan ya seperti asam arakidonat dan metabolitnya seperti prostaglandin dan lain-lain. Nah, berikut ini yang digunakan untuk antiinflamasi, alergi, dan penyakit glukokortikoid responsif ya. Contoh obatnya ada betametason, kortison asetat, dexamethasone, fluprednisolon, hidrokortison, metilprednisolon, dan lain sebagainya. Ini adalah radang atau inflamasi ya, bisa disebabkan oleh patogen ya, ataupun sinyal kimia. Nah, ciri-ciri dari inflamasi atau radang itu adalah panas ya, kemudian pembengkakan, kemudian ada kemerahan ya. Nah, untuk mekanisme kerjanya, nih glukokortikoid ya, dia itu berkaitan dengan reseptor akan menghasilkan lipomodulin. Lipomodulin ini akan menghambat enzim fosfolipase A2, di mana enzim fosfolipase A2 ini berperan untuk membebaskan asam arakidonat. Nah, kalau asam arakidonatnya bebas, maka dia akan melepaskan mediator-mediator inflamasi ya seperti prostaglandin, tromboksan, leukotrien melalui jalur lipooksigenase. Tapi glukokortikoid ini juga bisa melakukan penghambatan di siklooksiggenase ya. Tadi kan asam arakidonat tadi bisa ke jalur siklooksiggenase ya, menghambat prostaglandin tromboksan, dan lipooksigenase dengan menghambat leukotrien. Nah, kalau NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drug itu dia menghambat hanya di siklooksiggenase. Oke. Nah, jadi untuk deskripsi mekanisme kerjanya, efek anti radang itu berhubungan dengan kemampuannya merangsang biosintesis protein lipomodulin tadi ya, merangsang pembentukan protein lipomodulin. Protein lipomodulin tadi akan menghambat enzim fosfolipase A2 sehingga akan mencegah pelepasan asam arakidonat dan metabolitnya. Ya, metabolit asam arakidonat tadi ada prostaglandin, leukotrien, tromboksan, dan prostacyclin. Nah, prostaglandin itu dalam terjadinya inflamasi, dia akan menyebabkan nyeri, demam, dan pelepasan radikal oksigen yang akan merusak jaringan. Ya. Prostaglandin E2 dan I2 itu akan menimbulkan efek vasodilatasi, ya, sehingga makanya tadi menyebabkan adanya rasa panas dan kulit menjadi kemerahan. Nah, kalau leukotrien itu menimbulkan pelepasan leukotrien B4 dan SRSA dan radikal oksigen. Nah, leukotrien B4 itu menimbulkan efek kemotaksis, jadi penimbungan leukosit dan efek fagositosis yang menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan. Sedangkan kalau RSSA itu akan meningkatkan permeabilitas vaskuler sehingga menimbulkan adanya sembab ya. Jadi bengkak itu tadi ya. Lalu glukokortikoid itu dia memblok jalur siklooksiggenase dan lipooksigenase. Sedangkan NSAID itu dia hanya mengeblok jalur siklooksiggenase.
Jadi, efek anti radang glukokortikoid lebih besar dibandingkan NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drug. Kenapa? Ini tadi, ya karena si glukokortikoid itu bisa mengeblok dua jalur yang menyebabkan terjadinya radang, sedangkan NSAID hanya menghambat satu jalur. Nah, beberapa contoh obat glukokortikoid itu ada kortison, hidrokortison, prednison, prednisolon, metilprednisolon, triamcinolon, triamcinolon asetonoid, asetonid, fluosinon, ya, dan lain sebagainya ya. Ada dexamethasone, betamethasone, paramethasone, halsinodid. Nah, ini aktivitas relatif hormon kortikosteroid ya. Untuk mineralokortikoid ini efek anti radangnya hanya 0,2. 11 dioksikortikosteron itu tidak memiliki efek anti radang setempat, maksudnya berarti dia tidak bisa diberikan secara per oral ya, dia diberikan per oral tidak memberikan diberikan secara intramuskular atau parenteral itu dia tidak memberikan efek anti radang setempat ya. Untuk 9 alfa fludrokortison itu dia baru memiliki efek anti radang ya. Ini untuk glukokortikoid ya. Nah, ini nanti kita bahas di slide selanjutnya, tapi sini saya singgung sedikit ya. Kortison, coba kita perhatikan, bedanya dengan hidrokortison itu adalah pada posisi C11 ya. Dimana kalau kortison itu dia berupa keton, sedangkan kalau hidrokortison di C11-nya itu mengikat gugus OH. Nah, yang membedakannya apa nanti? Apa akibat dari adanya UH ataupun keton pada C11? Akibatnya ya, kortison tadi yang punya keton ya dia tidak memiliki efek anti radang setempat. Sedangkan hidrokortison dia memiliki efek anti radang setempat. Tuh. Oke, kita lanjut dulu ya untuk hubungan struktur aktivitas kortikosteroid secara umum ya. Secara umum yang penting untuk aktivitasnya adalah ikatan rangkap C4, C5 ya di sini. Kemudian juga 3 keton. Kemudian rantai samping 17 beta ketol. Ya ini. Nanti dia punya ya ini ya 17 beta ketol. Lalu senyawa tanpa C3 ketol itu aktivitasnya cukup besar, tetapi tidak khas juga untuk reseptornya. Jadi, yang gugus C3 keton ini dia penting untuk kekhasan dengan reseptornya. Ya. Kemudian cincin C dan D itu penting untuk interaksi obat reseptor. Ya, kemudian bagian yang penting lain itu adalah C11 dan C17. Nah, nanti itu akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Lalu, nah di sini ya, OH, OH pada C21 apabila diganti dengan halogen itu dia akan memberikan efek yang pertama. Kalau misalnya dengan fluorin itu akan meningkatkan aktivitas. Tetapi kalau kita ganti dengan bromin atau klorida, OH-nya ini berarti jadi CH2F ya, akan aktivitas ini meningkat. Sedangkan kalau CH2 bromida atau CH2 klorida itu aktivitasnya hilang.
Nah, ini ya, eh, gugus 11 beta hidroksi itu sangat penting untuk interaksi obat dengan reseptor. Gugus 11 keton itu bisa direduksi menjadi 11 OH atau 11 hidroksi ya. Jadi kortison itu tidak aktif, dia tidak aktif secara kortison dia bentuknya adalah 11 keton ya. Dia tidak aktif secara peroral tetapi dia aktif secara uh, in vivo. Eh, sorry, kortison itu tidak aktif secara in vivo tetapi dia aktif secara in vitro. Prednison juga begitu ya, dia tidak aktif secara in vivo tetapi aktif secara in vitro. Nah, kalau hidrokortison dia hasil reduksi dari 11 keton hidrokortison itu dia hasil reduksi 11 keton menjadi 11 hidroksi dari kortison. Prednisolon itu dia hasil reduksi 11 keton menjadi 11 hidroksi dari prednisolon. Dari prednison ya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau dia C11-nya ini berupa keton, itu dia tidak aktif secara in vivo. Tidak aktif secara in vivo artinya dia tidak bisa diberikan secara peroral. Sedangkan kalau misalnya dia 11 OH, dia aktif secara in vivo. Jadi dia bisa diberikan secara peroral. Ya. Nah, pada mineralokortikoid itu umumnya dia tidak memiliki OH pada posisi 11 dan juga tidak memiliki OH pada posisi 17 umumnya ya. Berbeda dengan glukokortikoid. Nah, nanti kalau glukokortikoid dia ini tadi bisa berupa uh, keton ataupun 11 hidroksi tadi ya. Ini adalah struktur dari beta-metason atau 9 alfa fluoro 16 beta metil prednisolon. Ini pada C16 dia punya metil ya, makanya di sini ada 16 metil, kemudian 9 alfa. Jadi dia mempunyai fluor pada posisi alfa, metilnya itu pada posisi beta dengan konversi beta. Nah, kalau glukokortikoid, nah dia biasanya pada C11 itu bisa berupa beta hidroksi ataupun keton, dan kalau pada posisi 17 dia bisa berupa alfa hidroksi. Kemudian eh, adanya metil pada posisi C2 itu bisa mencegah reduksi gugus 3 keton karena adanya efek halangan sterik ya atau halangan ruang. Kemudian adanya CH3 juga pada posisi 6 dan 16 itu bisa meningkatkan aktivitas. Jadi ada substituen metil pada C2, 6, dan 16 itu akan meningkatkan aktivitas. Nah, kemudian pemasukan substituen 9 alfa fluorid itu bisa meningkatkan aktivitas karena yang pertama adanya gugus yang bersifat penarik elektron ya. Jadi fluor itu kan memiliki sifat sebagai penarik elektron. Nah, dia bisa menimbulkan efek induksi pada 11 beta hidroksi ya karena posisinya sangat dekat ya 9 dan 11 sehingga menjadikan senyawa lebih asam dan memiliki kemampuan interaksi obat reseptor. Kemudian eh, tadi kan ikatan interaksi obat reseptornya itu menjadi lebih baik karena melibatkan ikatan hidrogen. Ya, tadi kan dia lebih asam. Kalau lebih asam berarti kan eh, bisa melibatkan ikatan hidrogen tadi. Kemudian yang kedua, dia juga bisa melindungi gugus 11 beta hidroksi dari proses oksidasi metabolik. Oke, hubungan struktur aktivitas selanjutnya, bentuk ester garam glukokortikoid itu merupakan suatu produk ya.
Kemudian adanya double bond pada C9 dan 11 ya. Di sini kalau ada ikatan rangkap maka aktivitasnya menurun. Kalau ada ikatan rangkap di antara C6 dan C7 itu dia aktivitas tetap, jadi dia tidak mempengaruhi aktivitas. Kemudian kalau ada ikatan rangkap pada posisi 1 dan 2, nah itu dia akan meningkatkan aktivitas. Nah, contohnya tadi ya, prednisolon dengan hidrokortison, itu kan perbedaannya hanya di sini ya, tidaknya ikatan rangkap di C1, C2. Nah, prednisolon itu punya ikatan rangkap, makanya dia aktivitasnya itu lebih tinggi dibandingkan hidrokortison. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, kortison, ya diingat, kortison dan hidrokortison itu bedanya ya ini tadi. Kalau pada kortison dia C11-nya itu berupa keton, sedangkan hidrokortison ya hidro, berarti dia berupa C11-nya itu adalah hidroksi, gugus hidroksi. Nah, tadi sudah saya sampaikan akibatnya apa? Kortison ini karena dia berupa keton, dia tidak aktif secara in vivo, tapi dia aktif secara in vitro. Ya, jadi dia bisa diberikan secara intramuskular, tapi dia tidak bisa diberikan secara peroral. Sedangkan kalau hidrokortison itu bisa diberikan secara peroral. Nah, terus beda hidrokortison dan prednisolon apa? Nah, hidrokortison dan prednisolon sama-sama ya pada posisi sini. Itu dia berupa OH, ya kalau prednison berarti dia berupa keton. Ya, prednison dengan kortison bedanya nanti di sini. Ya, kepada prednison dia ada ikatan rangkap, kalau kortison itu enggak ada, tapi C11-nya sama-sama keton. Nah, kalau hidrokortison dan prednison juga ya sama, bedanya adalah adanya ikatan rangkap di C1, C2. Nah, adanya ikatan rangkap ini menyebabkan prednison itu dia lebih aktif, aktivitasnya lebih tinggi ya dibandingkan hidrokortison. Nah, ini ya bisa dilihat ya kortison tadi ya dia efek anti radang setempatnya 0, tapi hidrokortison dia punya efek anti radang 1 ya. Tetapi dibandingkan dengan prednison ya, aktivitas anti radang baik secara peroral maupun setempat itu dia prednison dia lebih tinggi ya. Prednisolon itu lebih tinggi. Ya, prednison dibandingkan dengan kortison lebih tinggi, hidrokortison juga dibandingkan prednisolon juga lebih tinggi yang prednisolon. Kemudian ada hormon seks ya. Hormon seksnya itu ada hormon androgen, estrogen, dan progestin. Ada 3 aspek stereokimia hormon kelamin yang dapat mempengaruhi aktivitas. Yang pertama adalah letak gugus pada cincin, yaitu aksial atau ekuatorial. Kemudian posisi gugus pada bidang, ya konfigurasi alfa atau beta. Kemudian isomernya cis atau trans. Kemudian konfigurasi cincin sikloheksan, ya bentuknya kursi atau perahu. Ya, berdasarkan aktivitasnya, hormon androgen itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, senyawa androgenik, misalnya testosteron, metiltestosteron, dan mesterolon. Kemudian senyawa anabolik, yaitu meningkatkan pertumbuhan, misalnya etil estrenol, stanozol, nandrolon, fenilpropionat, ya, itu sering disalahgunakan.
digunakan misalnya untuk doping pada olahragawan. Ya, oke. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu hormon androgen. Hormon androgen itu disekresi terutama oleh testis dalam jumlah kecil oleh korteks adrenal dan ovarium. Ya. Jadi disekresi utamanya oleh testis, tapi dia juga disekresi oleh korteks adrenal dan ovarium. Kemudian yang paling poten itu testosteron, ya, disekresi oleh sel Leydig dari testis, dikontrol oleh LH. Oke, maaf, sebelum kita lanjut yang untuk hormon androgen, ya saya ulangi kembali ya yang ini tadi. Oke, jadi kortison tadi karena dia memiliki gugus keton pada C11, ya, jadi dia ini di dalam tubuh, ya, kalau diberikan secara oral, ya, tadi ini dia memiliki aktivitas, maaf tadi saya ralat ya, tadi kan saya bilang dia tidak aktif kalau tidak bisa diberikan secara peroral. Nah, jadi dia bisa diberikan secara peroral, tapi tidak bisa secara parenteral. Karena apa? Karena kalau secara parenteral, eh, ini dia tidak aktif ya, dia tidak aktif karena dia tetap berada pada bentuk ketonnya. Tetapi kalau dia diberikan secara peroral, nah di dalam tubuh secara in vivo itu nanti dia bisa diubah menjadi hidrokortison, ya. Di dalam tubuh dia bisa diubah menjadi hidrokortison, ya, dia mengalami keton, gugus ketonnya ini mengalami reduksi, ya. Jadi ikatan rangkap kalau jadi ikatan tunggal ini kan berarti dia mengalami reduksi. Jadi kortison pada C11-nya itu akan direduksi menjadi gugus hidroksi, ya, jadi hidrokortison, maka dia mempunyai efek anti radang per oral tapi tidak setempat. Karena apa? Karena kalau diberikan secara setempat, ya misalnya secara intramuskular atau parenteral gitu, dia tidak bisa eh, apa tidak mengalami itu ya, tidak bisa direduksi oleh melalui proses metabolisme untuk menjadi hidrokortison seperti itu. Yang prednison juga sama, dia kalau prednison itu berarti di sininya OH ya, maaf keton ya, C11-nya keton. Nah itu dia juga di dalam tubuh baru diubah menjadi prednisolon. Makanya dia secara oral dia punya aktivitas anti radang, tetapi secara setempat dia tidak punya efek anti radang. Oke, saya sedikit koreksi di sana. Kita lanjutkan lagi ya untuk yang testosteron atau hormon androgen. Nah, ini tadi ya, hormon androgen itu terutama disekresi oleh testis, ya, tapi dia juga disekresi dalam jumlah yang kecil pada korteks adrenal dan ovarium. Kemudian, korteks adrenal ovarium itu mensekresi androgen yang kurang poten, ya. Contohnya aldostedion dan dehidroepiandrosteron yang dimetabolisme menjadi testosteron.
Nah, ini struktur umumnya dari hormon androgen. Ya, nanti kalau misalnya R2-nya ini adalah OH dan H, ya berarti dia adalah testosteron. Ya, kalau dibalik pada posisi yang 17 alfanya adalah hidrogen dan hidroksi, maaf maksud saya 17 alfanya hidroksi, kemudian 17 betanya hidrogen, maka menjadi epitestosteron, ya, dan seterusnya. Nah, kalau dia berupa propionil, ya, propionil itu berarti esternya, bentuk ester dari testosteron. Nah, itu nanti efeknya apa? Efeknya itu dia bentuk ester, maka lebih mudah larut dalam lemak, sehingga nanti aktivitasnya dia lebih tinggi dibandingkan testosteron. Maaf, bukan aktivitas, tapi masa kerjanya, ya. Masa kerjanya lebih lama dibandingkan testosteron, ya, karena dia mudah larut dalam lemak, sehingga tadi dia bisa berikatan lebih lama dengan jaringan yang ada di dalam tubuh. Itu hubungan struktur aktivitasnya, memasukkan 3 keto dan 3 alfa hidroksi, aktivitas adrenergic itu akan meningkat. Kemudian 17 beta OH itu penting untuk mengikat reseptor, karena reseptor itu kan isomernya itu, ya, 17 beta itu lebih aktif dibandingkan 17 hidroksi, 17 alfa hidroksi. Makanya nanti testosteron itu dia lebih aktif dibandingkan epitestosteron, karena gugus OH-nya itu ada pada posisi 17 beta, bukan 17 alfa, ya. Kemudian testosteron itu tidak bisa diberikan secara peroral, karena apa? Nanti gugus OH pada posisi 17 betanya itu bisa dioksidasi. Dioksidasi berarti nanti dia menjadi 17 keton, ya, oleh bakteri usus, ya, 17 keto, jadi beberapa keton yang jadinya nggak aktif tuh. Kemudian testosteron ini waktu paronya pendek karena cepat diserap dan mengalami degradasi hepatik. Kemudian adanya alkil pada 17 alfa, berarti yang R2, itu maaf, pada R1, ya. Adanya alkil pada 17 alfa itu mencegah perubahan 17 beta hidroksi sehingga bisa diberikan secara peroral. Nah, misalnya tadi, ya, kalau testosteron itu kan R1-nya hidrogen, R2-nya itu OH. Nah, kalau misalnya R1-nya itu bukan hidrogen, tapi kita kasih alkil, misalnya saja metil, ya, jadi 17 alfa metil testosteron, nah itu aktivitasnya menurun, tetapi dia aktivitasnya itu setengah kali testosteron intramuskuler. Tetapi dia memiliki dia bisa diberikan secara peroral. Ya, jadi dia bisa diberikan secara peroral meskipun aktivitasnya lebih rendah dibandingkan testosteron. Dibandingkan kalau testosteronnya diberikan secara peroral. Ya, ini kan dibandingkannya dengan testosteron intramuskuler, ya. Kalau dibandingkan dengan testosteron peroral, tentu dia lebih berefek karena tadi testosteron tidak bisa diberikan secara peroral. Tidak akan memiliki aktivitas kalau diberikan secara peroral. Nah, makin panjang alkil pada 17 alfa, maka aktivitas adrenergiknya itu akan menurun dan toksisitasnya naik. Ya, misalnya tadi kan itu etil, ya. Kalau metil berarti 17 alfa metil testosteron. Kalau metil kan berarti CH3. Nah, kalau etil gimana? Kalau etil kan CH2 CH3 atau C2H5, ya. Nah, itu aktivitasnya lebih kecil dibandingkan 17 metil testosteron.
Kemudian, esterifikasi pada 17 beta hidroksi itu akan memperpanjang masa kerja obat karena bentuk ester itu bersifat nonpolar sehingga lebih mudah larut dalam lemak. Tadi yang sudah saya sampaikan, testosteron propionat itu bedanya dengan testosteron adalah di sini, R2. Kalau testosteron R2-nya adalah OH, kalau testosteron propionat dia berupa ester. Berarti O, CO, eh, C2H5 ya, propionat. Kemudian substitusi halogen itu akan menurunkan aktivitas kecuali pada C4 dan C9. Ya, ini C9-nya di sini, ya C4-nya di sini. Nah, adanya substituen halogen ya pada C4 dan C9 itu justru akan meningkatkan aktivitas 5 lebih tinggi dibandingkan testosteron ya. Misalnya fluoximesteron itu aktivitasnya 5 sampai 10 kali lebih tinggi daripada testosteron. Jadi kita lihat strukturnya di halaman selanjutnya ya. Untuk pemasukan C hibridisasi sp2 pada cincin alfa ya. Cincin alfa tadi yang di sini menyebabkan dia lebih planar sehingga meningkatkan kerapatan elektron, akibatnya aktivitas anaboliknya akan meningkat. Oke, kayaknya ada yang terlewat. Ya ini ya, jadi si androgen ini dia punya ada 2 kelompok ya. Yang androgen itu dia androgenik ya, jadi sifat hormon androgennya. Kemudian dia punya sifat sebagai anabolik, yaitu meningkatkan pertumbuhan. Nah, untuk yang ini tadi, poin H, ya, poin G, maaf. Nah, ini adanya hibridisasi C2 akan meningkatkan aktivitas anaboliknya, bukan androgeniknya meningkat, tapi anaboliknya. Kemudian hilangnya metil pada C19 itu sini. Itu akan meningkatkan aktivitas anabolik juga. Contohnya non-rolol dan etil estrenol. Itu aktivitas anaboliknya meningkat sampai 3 kali dibandingkan androgeniknya. Kemudian penambahan cincin pirazol pada cincin A ya di sini. Ada tambahan cincin lagi yaitu cincin pirazol, itu akan meningkatkan aktivitas anabolik. Contohnya stanozolol. Ini strukturnya ya. Ini tadi ya stanozolol, dia ada ketambahan cincin pirazol pada cincin A. Akibatnya apa? Akibatnya akan meningkatkan aktivitas anabolik ya. Androgenik dibandingkan anaboliknya 1:5. Anaboliknya lebih tinggi. Kemudian ini oksimetolon. Ini tadi dia ada penambahan hibridisasi sp2 ya dari cincin A. Ya ini hibridisasi S2-nya. Hibridisasi sp2-nya penambahannya menyebabkan peningkatan aktivitas anaboliknya. Ini aktivitas anaboliknya meningkat sampai 2,5 kali dibandingkan androgeniknya. Kemudian ya ini tadi fluoximesteron ya penambahan gugus fluor pada posisi C9. Jadi ya penambahan gugus halogen gugus fluor pada C9 ataupun C4 ya di sini C4. Kalau pada fluoximesteron
testosteron itu pada C9, nah itu akan meningkatkan aktivitas efek androgeniknya ya. Dibandingkan dengan testosteron dia bisa meningkat 5 sampai 10 kali. Nah, ikatan rangkap antara C4 dan C5 ya di sini. Ikatan rangkap di sini itu penting untuk aktivitas. Nah, coba dilihat mesterolon itu tidak punya ikatan rangkap di sini, efek androgeniknya lebih rendah dibandingkan testosteron. Kemudian sama ya seperti glukokortikoid, mineralokortikoid tadi, adanya ikatan rangkap di C1, C2 itu akan meningkatkan aktivitas. Nah, contohnya metandrostenon itu memiliki aktivitas androgenik lebih 3-5 kali dibandingkan testosteron. Nah, ini ya hilangnya metil pada C19 itu akan meningkatkan aktivitas anabolik ya. Di sini tidak ada metil pada C19-nya, contohnya nandrolon dan etilestrenol itu tidak ada C. Nih, pada tidak ada metil di sini pada C19-nya, maka aktivitas anaboliknya itu meningkat bahkan lebih sampai 3 kali dibandingkan androgeniknya. Nah, ini untuk testosteron dan testosteron propionat ya. Testosteron ini dia 17 alfa beta hidroksi. Ya, kalau testosteron propionat dia berupa ester ya. O, CO, C2H5. Akibatnya apa? Testosteron propionat tadi esterifikasi ini menyebabkan kelarutan dalam lemak meningkat ya karena dia lebih nonpolar sehingga masa kerjanya akan lebih panjang dibandingkan testosteron. Jadi esterifikasi di sini mempengaruhi masa kerja. Oke, kita lanjut ke hormon wanita. Tadi ya hormon kelamin tadi ada androgenik, estrogen, dan progesteron. Nah, hormon wanitanya ada 2, estrogen dan progesteron. Kita bahas yang pertama, hormon estrogen. Estrogen ya, dia disintesis oleh ovarium, plasenta, dan korteks adrenal. Ya, pada laki-laki itu di testis dan korteks adrenal. Kemudian penggunaan klinik dia untuk terapi ketidaknormalan sistem reproduksi wanita, kemudian karsinoma tertentu seperti tumor prostat dan payudara. Kemudian untuk kontrasepsi oral yang dikombinasi dengan hormon progestin. Kemudian untuk dismenoru, ya amenoru, endometriosis dan menstruasi yang tidak normal. Kemudian untuk mengontrol sindrom sesudah menopause. Nah, estrogen itu ada estrogen steroid dan estrogen non-steroid. Jadi yang steroid itu dia alami, teresterifikasi, terkonjugasi, dan turunan semisintetik. Kalau yang non-steroid dia itu sintesis ya. Nah, contohnya untuk yang non-steroid ada benzestrol, dinestrol, diethylstilbestrol, hexetrol, klorotrianisen, dan metalenestril. Nah, untuk contoh yang alami ya, yang dihasilkan oleh tubuh secara alami ada estradiol, estriol, dan estron. Jadi kita bahas untuk hubungan struktur aktivitasnya ya. R1 kalau dia berupa pada C17 ya dengan isomer beta itu adalah OH, maka dia menjadi 17 beta ekstradiol. Aktivitasnya itu diberi nilai 6 estrogeniknya. Kemudian tapi kalau dia berupa keton itu dia aktivitasnya hanya 2.
Nah, kalau dia berupa OH-OH, ya di sini OH, di sini OH, maka lebih kecil lagi aktivitasnya. Jadi dia akan menurunkan aktivitas. Oke. Nah, kalau dilihat bedanya hormon estrogen sama testosteron tadi, kalau estrogen dia A-nya ini berupa aromatik ya cincin A-nya, sedangkan kalau yang testosteron, kalau yang yang hormon laki-laki tadi itu dia bukan berupa uh, aromatik ya, untuk cincin A-nya. Kemudian di sini cincin D kalau kita buat lebih panjang ya, maka aktivitasnya itu akan menurun. Ya, nanti akan kita bahas di hubungan struktur aktivitas. Ya, pemanjangan dari cincin D. Dari yang awalnya eh, pentasiklik menjadi heksasiklik, nah itu nanti akan menurunkan aktivitas. Ya. Oke, kita bahas yang pertama, aktivitas estrogenik itu turun apabila hilang atom O pada posisi C3 dan C17. Ya, di sini C3 dan C17. Di sini harus ada atom O-nya ya yang mengikat C3 dan C17. Kalau nggak ada, nanti aktivitasnya akan turun. Kemudian, eperimisasi gugus 17 beta hidroksi menjadi 17 alfa hidroksi. Itu juga akan menurunkan aktivitas sama tadi ya seperti yang di androgenik tadi ya, dan juga di hormon steroid yang lain ya. Itu dia yang aktif itu adalah isomer 17 beta hidroksi dibandingkan 17 alfa hidroksi. Kemudian adanya ikatan rangkap pada cincin B ya. Kalau ada ikatan rangkap itu akan menurunkan aktivitas estrogenik. Tadi kalau pada hormon steroid yang lain, pada misalnya glukokortikoid tadi ya adanya adanya ikatan rangkap C6, C7 ini tidak akan mempengaruhi aktivitas, tetapi kalau pada hormon estrogen, ya aktivitas estrogeniknya justru akan menurun kalau di sini ada ikatan rangkap. Jadi kalau ada ikatan rangkap di cincin B itu akan menurunkan aktivitas. Kemudian aktivitasnya juga akan menurun kalau ada perluasan cincin D. Tadi saya katakan dari yang pentasiklik cincin D-nya misalnya menjadi heksasiklik itu di aktivitasnya juga akan menurun ya di sini tadi. Di hormon estradiol itu aktivitasnya lebih rendah dibandingkan estradiol. Kemudian di homoestron itu juga aktivitasnya menurun dibandingkan estron. Ya tadi R-nya kan sama. R2-nya kan dia hanya HH ya, estradiol dan estronnya. Nah, berarti kan di sini nggak usah digambarkan tidak apa-apa karena berarti dia mengikat H. Dan di sini ada perpanjangan ya dari cincin D itu aktivitas estrogeniknya akan menurun. Kemudian, aktivitas estron itu turun jika ada pemasukan OH pada posisi C6, C7, dan C11. Jadi, di C6, C7, dan C11, C11 maaf di sini ya, itu akan menurunkan aktivitas estron. Ya. Jadi kalau pada oke, iya, jadi kalau pada hormon androgen tadi ya, dia ada aktivitas androgenik dan anabolik ya. Kalau di sini dia ada estrogenik ya. Kemudian esterifikasi 17 beta hidrogen atau 73 maaf esterifikasi gugus 17 beta hidroksi atau 3 hidroksi itu akan memperpanjang masa kerja obat ya. Jadi esterifikasi pada salah satu di sini itu akan memperpanjang masa kerja obat karena apa? Tadi sama seperti yang esterifikasi dari testosteron tadi ya, testosteron menjadi testosteron propionat
itu kan dia di posisi C17. Itu akan memperpanjang masa kerja karena apa? Karena bentuk ester tadi menyebabkan dia lebih nonpolar, dia lebih mudah larut dalam lemak. Nah, nanti kelarutan dalam lemak tinggi, makanya dia masa kerjanya lebih panjang. Berarti dia bisa berinteraksi di dalam jaringannya lebih lama. Tetapi, kalau misalnya esterifikasinya ini kan atau kalau terjadi di 17 dan 3 hidroks 17 beta hidroksi dan 3 hidroksi itu justru akan menghilangkan aktivitas ya karena dia terlalu non polar. Akibatnya dia tidak bisa memiliki aktivitas sebagai estrogenik, justru akan menghilangkan aktivitas. Oke. Nah, ini tadi ya penjelasannya. Kalau pada salah satu posisi 3 atau 17 itu akan meningkatkan kelarutannya dalam lemak ya. Aktivitasnya meningkat, memperpanjang masa kerja juga. Namun kalau esterifikasi pada kedua gugus tersebut itu akan menurunkan aktivitas karena kelarutan dalam lemaknya itu terlalu tinggi. Jadi hanya pada salah satu esterifikasi C3 atau C17 ya itu akan meningkatkan aktivitas dan memperpanjang masa kerja obat. Kemudian, pemasukan gugus etinil pada posisi 17 alfa itu bisa memperlambat oksidasi estradiol oleh bakteri usus, akan meningkatkan aktivitas pada pemberian secara peroral. Ya, sama seperti testosteron tadi, hampir sama ya hubungan struktur aktivitasnya. Kemudian, bentuk eter pada gugus 3 hidroksi dari 17 alfa etinil estradiol itu meningkatkan kelarutan dalam lemak sehingga akan memperpanjang masa kerja obat. Ya. Jadi kalau etinil estradiol berarti di sini yang 3OH dia dibentuk eternya itu akan memperpanjang masa kerja obat juga. Nah ini ya. Oke. Saya ulangi lagi ya untuk poin 3 dan 4. Kalau poin 3 itu esterifikasi ya. Esterifikasi pada 17 beta hidroksi atau 3 hidroksi itu akan memperpanjang masa kerja obat. Ya, esterifikasi. Berarti esterifikasi itu gugus ester ya. Berarti O, C, O, R. Ya, sedangkan kalau yang di yang nomor 4 ini eter. Eter berarti cuman O, R. Ya. Berarti hanya diganti dengan R, di sini juga 17-nya diganti dengan R. Ya. Kalau esterifikasi dia mempengaruhi masa kerja obatnya saja ya. Jadi memperpanjang masa kerja obat ya tadi karena sama kelarutan dalam lemaknya kan meningkat. Nah, tapi kalau ether dia bisa meningkatkan aktivitas sekaligus memperpanjang masa kerja. Nah, ini contohnya ya dalam bentuk ethernya ya. Ini tadi pada posisi R1 itu di C3, R2 itu berarti di C17 ya. Kalau pada salah satunya saja itu aktivitas estrogeniknya akan meningkat. Tetapi kalau kedua-duanya itu diberi ether ya di bawah bentuk ether, maka aktivitasnya akan menurun ya. Kemudian ini tadi etinil estradiol ya bentuk ether sama ini etinil estradiol ini kan yang C17 tetap dalam bentuk 17 beta hidroksi. Maka yang diberi ether hanya pada posisi C3. Nah, aktivitasnya itu akan lebih tinggi ya. Yang mestranol dibandingkan etinil estradiol. Kalau etinil estradiol kan dia tetap bentuk OH berarti di sini. Nah, ini kan kalau dia ganti CH3 berarti kan dia menjadi bentuk eternya. Ya, masa kerjanya akan lebih panjang. Kemudian, nah ini makin panjang
ininya, substituennya ya, maka masa kerjanya kan makin lebih panjang karena makin lebih non-polar. Kemudian ini etinyl estradiol ya. Bedanya dengan estradiol adalah ini di posisi 17 alfanya itu dia ada etinil. Ya di sini substituen ini ya tadi sama seperti testosteron. Ya kalau misalnya di sini kita beri substituen alkil gitu, itu akan meningkatkan aktivitasnya, mencegah dia bisa diberikan akhirnya bisa diberikan secara peroral dan mencegah dia untuk mengalami oksidasi ya. Oksidasi menjadi bentuk ketonya 17 keto. Kalau 17 keto nanti dia tidak aktif ya. Makanya di sini etinestradiol itu dia aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan estradiol dan juga bisa diberikan secara peroral. Terus ada estrogen non-steroid ya tadi. Dia yang adalah senyawa non-steroid yang bisa menimbulkan efek estrogenik. Ya. Jadi kan steroid ada 4 cincin ya, cincin A, B, C, D. Nah ini kalau yang non-steroid contohnya di ethylbestrol, ya dia cuma punya dua cincin ya, dia tidak punya cincin A, B, C, D, dia cuma punya dua cincin. Tapi dia bisa menimbulkan efek estrogenik. Nah, untuk hubungan struktur aktivitasnya, yang pertama, jarak antara gugus-gugus fenol pada diethylstilbestrol itu adalah 12,1 angstrom, ya sama jaraknya dengan gugus 3-hidroksi dan kristal air pada estradiol. Jadi jarak antara OH sini, ya, ke OH sini, dari diethylbestrol, ya, itu sama dengan jarak dari OHCH dari C3 estradiol ke air kristal dari estradiol. Ya. Kemudian bentuk trans lebih aktif, aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan isomer cis-nya ya. Ini yang trans itu lebih aktif, aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan cis. Ya, karena apa tadi? Karena jaraknya ini tadi. Ya dia lebih mirip dengan estradiol. Ya. Kemudian penggantian gugus hidroksi itu akan menurunkan aktivitas secara drastis. Jadi kalau misalnya hidroksinya ini jadi hilang atau diganti, maka aktivitasnya akan menurun secara drastis. Karena tadi ya, yang berperan untuk berikatan, salah satu yang berperan penting untuk berikatan itu adalah yang C3, gugus di C3 dan C17. Jadi kalau diganti substituen lain, itu kan menghilangkan aktivitas. Kan dari tadi juga kita membahas untuk yang hormon-hormon steroid di sini kan kalau nggak keton ya itu hidroksi. Ya, berarti dia ada gugus O, atom O. Ya, kehilangan atom O kan menghilangkan aktivitas. Nah, ini juga, di sini juga sama. Kalau diganti dengan gugus lain, berarti misalnya diganti dengan halogen, nah itu aktivitasnya akan hilang. Kemudian atau menurun secara drastis ya. Kemudian aktivitas maksimum apabila R3 dan R4-nya ini adalah etil. Ya ini tadi, ya ini adalah etil. Ini aktivitasnya paling optimum dari transetil, dari diethylstilbestrol. Ini tadi ya jaraknya. Nah kalau pada cis kan jaraknya dia lebih dekat. Makanya bentuk trans itu dia lebih aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan bentuk cis karena jaraknya tadi ya lebih menyerupai yang estradiol dibandingkan kalau konfigurasi cis. Kemudian diethylbestrol itu kalau bisa direduksi ya menjadi heksestrol.
Ya, direduksi berarti di sini hilang ikatan rangkap di sininya hilang ya. Nah, hasil reduksinya adalah heksastrol. Sama ya, isomer adalah meso dan treo ya, dari trans tadi menjadi meso, lalu yang cis menjadi treo ya. Nah, meso lebih aktif dibandingkan treo ya, sama ya tadi yang bentuk trans, berarti reduksi dari trans itu dia adalah meso, dia lebih aktif dibandingkan cis yang direduksi menjadi treo. Ya, karena apa tadi ya? Karena jarak H-nya ini tadi dia lebih menyerupai jarak OH-nya dengan estradiol. Ini kan dia lebih dekat. Tapi heksatrol itu dibandingkan di estilbestrol, di aktivitasnya lebih rendah ya. Esterifikasi akan memperpanjang masa kerja obat. Ini sama ya, esterifikasi di sini atau di sini ya. Esterifikasinya itu akan memperpanjang masa kerja obat karena tadi ya meningkatkan kelarutan di dalam lemak. Dia lebih nonpolar, kelarutan dalam lemak meningkat, maka masa kerja lebih lambat. Kemudian benzestrol dan dienestrol aktivitasnya sama dengan di etilbestrol. Kemudian klorotrianisen atau praestrogen di dalam tubuh itu akan diubah menjadi estrogen aktif. Aktivitasnya lebih rendah dibandingkan di etilbestrol, tapi masa kerjanya lebih panjang. Terus kita bahas lagi mengenai senyawa antiestrogen. Ya, senyawa yang digunakan sebagai perangsang ovulasi karena meningkatkan produksi FSH. Mekanisme kerja diduga melalui pengeblokan hambatan kembali estrogen yang dihasilkan oleh ovarium. Contohnya ada clomiphene HMG. Nah, hormon wanita tadi kita lanjut ya ke hormon wanita yang kedua, yaitu hormon progestin. Hormon progestin itu adalah hormon wanita yang dikeluarkan terutama oleh korpus luteum dan plasenta. Progestin alami terbesar adalah progesteron ya, sebagai hasil biosintesis dari kolesterol. Progestin itu digunakan untuk pengobatan yang pertama pada keadaan ketidakcukupan progesteron seperti amenoru ya, dysmenoru, kemudian perdarahan uterus dan endometriosis. Kemudian pengobatan ketidaksuburan atau infertilitas, kanker endometrium, kontrasepsi oral dalam bentuk tunggal maupun kombinasi dengan hormon estrogen. Nah, turunan progesteron itu ada progestin alami dan hormon progestin, itu dibagi menjadi dua, yaitu ada turunan progesteron dan ada turunan testosteron. Nah, untuk turunan progesteron ada progestin alami dan esternya, turunan progesteron, kemudian turunan 19 progesteron. Terus kalau turunan testosteron itu ada turunan testosteron dan turunan 9 nortestosteron. Nah, ini contoh masing-masingnya bisa dilihat di dalam slide ya. Bentuk-bentuk sediaannya, progesteron dan turunannya. Progestin ya sebagai kontrasepsi oral untuk wanita digunakan untuk obat kekacauan ginekologi. Kemudian ada sediaan progesteron USP, itu cepat mengalami metabolisme sehingga tidak aktif jika diberikan secara peroral. Kemudian ada 17 alfa hidroksiprogesteron kaproat. Kemudian ada medroksiprogesteron asetat. Itu bisa digunakan secara peroral. Untuk sediaan dari progesteron dan turunannya, hubungan struktur aktivitas ya. Ini hilangnya metil pada C19 itu akan meningkatkan aktivitas. Jadi 19 neuroprogesteron itu aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan progesteron. Nah, ini
bisa meningkat sampai 8 kali. Sama seperti testosteron tadi juga ya, kalau Mas dan Mbak mahasiswa ingat tadi yang saya sampaikan di awal yang tentang testosteron tadi turunannya, itu juga ada yang penghilangan CH3 pada posisi C19 itu akan meningkatkan aktivitas. Kemudian ini ya, esterifikasi itu akan memperpanjang masa kerja obat ya. Ada gugus ester di sini itu akan memperpanjang masa kerja obat. Kemudian substituen hidroksi ya di R2 itu akan meningkatkan aktivitas ya, di mana ya ini R2-nya kalau berupa gugus OH itu akan meningkatkan aktivitas ya. Terlihat klormadinon itu aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dihidrogesteron. Oke, kemudian untuk hormon progrestin tadi juga ada yang berupa turunan testosteron dan 19 nortestosteron. Contohnya ada etisteron, norethindron, norethindrolen, norethinodral, dimesteron, norgestrel, etinodiol, diasetat, dan dapat digunakan secara peroral. Nah, ini untuk hubungan struktur aktivitas turunan testosteron untuk hormon progrestin ya. Ingat, kalau testosteron tadi dia tidak aktif, tidak bisa diberikan secara peroral karena R ini berupa H, nanti gugus OH di sini bisa direduksi, bisa dioksidasi menjadi 17 beta keto yang dia tidak aktif secara peroral. Kemudian, tapi kalau R2-nya ini kita berupa gugus ini ya, atau diperpanjang lagi, itu maka aktivitasnya akan meningkat. Ya, bisa diberikan secara peroral ya. Positif di sini berarti maksudnya bisa diberikan secara peroral. Lalu aktivitasnya 15 kali dibandingkan progesteronnya. Tapi kalau untuk pemberian secara parenteral itu aktivitasnya menurun dibandingkan progesteron. Kalau per oral dia meningkat sampai 15 kali, tapi kalau parenteral dia menurun. Kemudian kalau dimetisteron ya, dia pemberian secara oral dia lebih tinggi lagi aktivitasnya dibanding etisteron. Kemudian sama ya pada posisi di sini ikatan rangkap di sini. Oke, maaf di sini ya, kalau pada etisteron itu dia memiliki CH3 pada posisi C19. Kalau noretridon itu tidak punya CH3 di sini aktivitasnya dia lebih tinggi ya.
lebih tinggi dibandingkan etilsteron. Kemudian noretrinodel itu dia aktivitasnya lebih rendah ya dibandingkan noretridron. Noretridron. Karena ikatan rangkapnya bukan di sini tapi di sini ya, jadi aktivitasnya akan menurun. Kemudian norgestrel ya sama bedanya dengan testosteron dia kehilangan metil pada C19 dan juga ada penambahan perpanjangan dia bukan penambahan perpanjangan di sini pada C yang di sini ya. Kalau testosteron tadi dia hanya metil, kalau norgestrel dia menjadi etil. Itu aktivitasnya bisa meningkat sampai 40 kali. Jadi itu hubungan struktur aktivitasnya ya adanya substituen pada posisi 17 alfa itu akan meningkatkan aktivitas ya, dan bisa diberikan secara peroral. Kemudian hilangnya metil pada C19 itu juga akan meningkatkan aktivitas ya. Kemudian hilangnya ikatan rangkap C4, C5 itu akan menurunkan aktivitas, menurunkan atau bisa menghilangkan aktivitas. Ya, ini ya, aktivitas 19 norprogesteron itu lebih besar dibandingkan progesteron. Karena apa? Norprogesteron tadi dia kehilangan tidak ada metil pada C19, aktivitasnya akan meningkat ya. Kemudian ester dari 17 alfa hidroksiprogesteron punya aktivitas yang lebih tinggi dan masa kerja yang lebih panjang karena dia lebih mudah larut dalam lemak. Ini tadi ya, ada esterifikasi di sini. Contohnya 17 hidroksiprogesteron kaproat itu aktivitas dan masa kerjanya lebih tinggi dibandingkan progesteron. Kemudian adanya gugus metil atau klor pada posisi C6 alfa dan ikatan rangkap pada C6 C7 ya. Di sini C6 alfa ada metil atau klor, kemudian ada ikatan rangkap di sini itu akan meningkatkan aktivitas. Ya beda sama hormon glukokortikoid atau mineralokortikoid tadi ya. Kalau di sini ada ikatan rangkap itu tidak akan mempengaruhi aktivitas, tapi kalau pada hormon kelamin itu ada ikatan rangkap C6 C7 itu akan meningkatkan aktivitas. Ya lanjut untuk obat kontrasepsi. Bentuk sediaannya ada kombinasi hormon progestin dan estrogen, kemudian ada untuk hormon progestinnya saja, ada hormon progestin dan spermisida. Nah, mekanisme obat kontrasepsi itu cara kerja hormon progestin estrogen sebagai kontrasepsi adalah mencegah proses ovulasi dengan menekan produksi LH dan FSH melalui mekanisme proses penghambatan kembali. Hal ini dapat terjadi karena adanya kadar progestin dan estrogen yang tinggi di dalam tubuh.
Ya, ini untuk siklus haid ya pada wanita, ya, ovulasi. Ovulasi itu terjadi kan karena adanya peningkatan hormon FSH dan LH. Kemudian ada penurunan hormon progesterin dan estrogen, ya. Nah, untuk mencegah terjadinya ovulasi ini, maka hormon progesterin dan estrogen yang tadi itu dijaga tetap tinggi sehingga nanti FSH dan LH-nya tetap rendah gitu. Oke, sekian untuk materi hormon steroid. Ya, nanti silakan eh, dikerjakan kuisnya. Nanti untuk soal ujian dari saya juga kebanyakan nanti mengenai hubungan struktur aktivitas. Jadi silakan dipahami kembali hubungan struktur aktivitas ya, untuk hormon hormon steroid tadi hampir sama rata-rata eh, hubungan struktur aktivitasnya karena bentuknya sama steroid. Jadi hubungan struktur aktivitasnya antara hormon satu dan hormon lain hampir mirip-mirip. Jadi silakan nanti dipelajari kembali. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke saya melalui email ataupun melalui WA ataupun melalui psikologi. Ya, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.